Kita beralih ke kasus lain, bisa tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menyerahkan 3 bukti baru ke Barreskrim terkait kasus ijazah Jokowi. Dengan 3 bukti baru ini, TPUA berharap polisi bisa tingkatkan kasus ke penyidikan dan menetapkan tersangka. Tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA kembali mendatangi Barreskrim Polri. Kedatangan TPUA untuk menyerahkan 3 bukti baru terkait ijazah Jokowi. TPUA mengaku tidak puas dengan hasil gelar perkara khusus dan penyidikan Barreskrim sebelumnya. Mereka pun berharap Barreskrim segera tetapkan tersangka. Dari dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh pihak TPUA itu memiliki data yang cukup kuat. Kemudian yang kedua, tidak bisa dihentikan penyelidikan seperti pada tanggal 22 Mei yang lalu. Jadi saat ini pihak Barreskrim harus menindaklanjuti sampai akhirnya ditemukan bukti-bukti kuat untuk bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Jangan hanya kasus di Polda Metro Jaya saja dengan bukti sederhana langsung naik ke penyidikan dari penyelidikan. Jadi harapannya sesuai dengan bukti yang diajukan sekarang ini dalam peningkatan proses tersebut bisa ke penyidikan dan ditemukan nanti tersangkanya. Karena satu yang dilaporkan yang utama adalah Joko Widodo. Sebelumnya Barreskrim Polri telah melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Namun dalam gelar perkara tersebut, tim pembela ulama dan aktivis ulama tidak puas karena Barreskrim tak juga tunjukkan ijazah Jokowi ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam peningkatan status kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke penyidikan. Roy pun menyebut harusnya Jokowi diperiksa usai Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus ijazah Jokowi tersebut. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Barreskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan untuk sebuah bukti yang sifatnya analog? Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Barreskrim sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik, itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karwasidik. Ahli digital forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Tapi ke atas Bisa kontingen Indonesia mendapat kehormatan sebagai barisan pembuka dalam Parade Bastille Day atau Hari Nasional Prancis. Melalui partisipasi dalam Bastille Day 2025, Indonesia mempertegas perannya dalam penguatan diplomasi pertahanan. Dan berikut liputan jurnalis iNews, Masirom. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Paris, Prancis untuk mengikuti perayaan Bastille Day atau Hari Nasional Prancis. Di belakang saya tampak pasukan TNI sebagai peserta parade. Pada Parade Bastille Day tahun ini, TNI mengirimkan 504 personil terdiri dari pasukan TNI 3 Matra dan juga Taruna Akademi Militer. Pasukan TNI ditempatkan di bagian paling depan parade sebagai tamu kehormatan.
Ratusan prajurit yang terdiri dari 261 prajurit dari Trimatra, Darat, Laut, dan Udara serta 189 pasukan Lokananta mengikuti parade Bastille Day atau Hari Nasional Prancis di Paris, Prancis. Kontingen Indonesia mendapat kehormatan sebagai barisan pembuka dalam parade Bastille Day, menjadi pasukan defile terdepan dan melangkah tepat di hadapan podium tempat Presiden Emmanuel Macron yang menyaksikan jalannya parade di Place de la Concorde. Kontingen Indonesia tampil dengan formasi tertata rapi dengan langkah yang presisi serta menunjukkan profesionalisme kuat. Selain menjadi pasukan defile, kontingen Indonesia juga memperkenalkan budaya melalui tarian daerah Indonesia. Secara umum tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan parade dan defile. Cuma kita melaksanakan kegiatan dalam rangka diplomasi kebudayaan untuk pendekatan kepada teman-teman tentara di sini. Kita melakukan kegiatan diplomasi budaya. Ada tari kecak, ada tari reok Ponorogo, ada tari saman, ada tari Dayak, ada pematahan, MP, ada tari pacu laju dan sebagainya untuk membaurkan kita dengan mereka sehingga walaupun ada perbedaan bahasa dan budaya tapi bisa bersatu. Melalui partisipasi dalam Bastille Day 2025, Indonesia mempertegas perannya dalam penguatan diplomasi pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melakukan inspeksi pasukan pada peringatan Bastille Day, Presiden Emmanuel Macron menyalami Prabowo Subianto di Tribun Kehormatan. Prabowo menjadi pemimpin negara pertama yang disalami Macron. Suasana penuh hormat dan kehangatan mewarnai parade militer Bastille Day di Champs-Élysées, Paris, Senin siang waktu setempat. Dalam momen bersejarah ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan negara. Kehadirannya bukan sekedar simbol diplomasi, tetapi juga pengakuan terhadap pentingnya kemitraan Indonesia dengan Prancis di panggung dunia internasional. Momen istimewa terjadi saat Presiden Emmanuel Macron menyalami Prabowo Subianto di Tribun Kehormatan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo pun duduk berdampingan langsung dengan Emmanuel Macron. Menariknya, Prabowo menjadi pemimpin negara pertama yang disalami Macron. Hal ini merupakan sinyal kuat akan pengakuan pemerintah Prancis kepada Indonesia. Kehadiran Prabowo mencatat sejarah sebagai kepala negara Indonesia pertama yang diundang secara resmi ke Bastille Day. Sebagai perayaan Hari Nasional Prancis, Bastille Day mengenang penyerbuan penjara Bastille pada 14 Juli 1789, simbol dari awal revolusi Prancis.